Jika kondisi ini terjadi apabila Indonesia kalah dari Jepang, maka sudah dipastikan Indonesia tidak akan lolos ke round keempat apapun hasil dari match China versus Bahrain. Tersisa 2 pertandingan lagi menuju Piala Dunia dan bagaimana peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia menyisakan 2 pertandingan versus China dan juga versus Jepang. Aku bisa bilang kita sial banget ketemu Jepang di matchday terakhir karena meskipun Jepang udah lolos dan mereka mau menurunkan skuad lapisnya, tetap aja Jepang tetaplah Jepang, jadi akan sangat susah mendapat poin di pertandingan lawan Jepang. Wajib banget dapat poin di pertandingan lawan Cina agar langkah kita itu jauh lebih mulus untuk maju ke round keempat. Aku akan ngebahas soal pertandingan lawan China dengan peluang kita lolos ke Piala Dunia. Tapi sebelum itu kita tahu bahwa di klasemen 1 dan 2 itu sudah otomatis lolos ke Piala Dunia dan Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. Tersisa 1 slot lagi di posisi kedua ada Australia dengan 13 poin. Kemudian di posisi ketiga dan keempat itu akan masuk ke round keempat. Mungkin kita memang punya kemungkinan buat ke posisi kedua, mungkin saja, nggak ada yang nggak mungkin, tapi akan sangat susah sekali. Jadi mungkin lebih realistis kita mengincar posisi ketiga dan keempat agar kita bisa melanjutkan perjuangan di round keempat nanti. Karena nanti di round keempat itu akan ada 2 negara yang masuk ke Piala Dunia, seperti itu ya. Balik lagi ke pertandingan lawan China pada tanggal 15 Juni 2025. Skenario pertama, menang atas China. Ini adalah skenario yang paling aman kalau kita mau mengamankan posisi ketiga dan keempat. Kondisi yang pertama, jika Indonesia menang dan Arab Saudi juga menang, maka poin Indonesia akan 12. Kita akan berada di posisi keempat dan Bahrain dan juga Cina sudah tidak bisa lagi melampaui poin Indonesia meskipun mereka nanti ada yang menang di pertandingan terakhir. Indonesia dipastikan akan langsung lolos ke round keempat. Kondisi kedua, Indonesia menang, Bahrain juga menang. Indonesia nanti akan berada di posisi ketiga dengan 12 poin. Kondisi ini tuh bisa dibilang aman gak aman ya, karena bisa saja jika Bahrain menang di pertandingan terakhir lawan China dan Indonesia kalah dari Jepang, otomatis poinnya akan sama 12, nanti akan dihitung dari selisih golnya. Tapi jika Arab Saudi kalah ataupun seri lawan Australia di pertandingan terakhir, maka posisi Indonesia akan aman meskipun kalah dari Jepang. Kondisi ketiga, Indonesia menang, Bahrain dengan Arab Saudi berakhir imbang, maka Indonesia akan naik posisinya ketiga dengan 12 poin. Posisi keempat ada Arab Saudi dengan 11 poin dan ini adalah kondisi yang sangat aman juga karena Bahrain dan juga China tidak akan mungkin bisa melampaui poin Indonesia meskipun mereka salah satunya akan menang di pertandingan terakhir. Artinya, Indonesia sudah dipastikan lolos ke round keempat. Skenario pertama, menang adalah skenario terbaik kalau misalnya kita masih mau peluang kita untuk peringkat kedua ataupun lolos ke round keempat itu jauh terbuka lebar. Skenario kedua, kalah. Amit-amit ya, kalau misalnya kita kalah lawan China, ini akan sedikit agak rumit. Let's go ya. Kondisi pertama, kalau Indonesia kalah, maka poinnya akan sama dengan China, 99. Dan kalau Arab Saudi juga menang, Indonesia akan berada di posisi keempat dengan 9 poin dan Cina juga 9. Nanti kalau misalnya Cina bisa menang dengan selisih lebih dari 7 gol, itu bisa menggeser posisi Indonesia di posisi keempat. Kalau Cina berhasil menang di matchday terakhir lawan Bahrain, ini akan bisa menggeser posisi Indonesia kalau Indonesia tidak bisa menang lawan Jepang. Jika Cina menang dari Bahrain dan Indonesia kalah dari Jepang, sudah dipastikan Indonesia tidak akan lolos ke round keempat. Kondisi kedua, Indonesia kalah, Bahrain menang. Nanti untuk posisi klasemennya itu dihitung dari selisih golnya. Kalau hasilnya seperti ini, di match terakhir ini bahaya banget. Kalau misalnya salah satu di antara Bahrain dan juga China bisa menang, jelas bisa menggeser posisi Indonesia. Kalau sekali lagi Indonesia tidak menang lawan Jepang. Jika kondisi ini terjadi, apabila Indonesia kalah dari Jepang, maka sudah dipastikan Indonesia tidak akan lolos ke round keempat apapun hasil dari match China versus Bahrain. Kondisi ketiga, jika Indonesia kalah, Bahrain dan Arab Saudi berakhir imbang, klasemennya akan seperti ini. Balik lagi nanti selisih gol akan menentukan posisi Indonesia dan juga China. Dan di match terakhir, jika kondisi ini terjadi apabila Indonesia kalah dari Jepang, maka sudah dipastikan Indonesia tidak akan lolos ke round keempat apapun hasil dari pertandingan China versus Bahrain. Skenario ketiga, seri. Jika Indonesia seri lawan China, maka poinnya akan 10 dan China akan 7.
Kondisi pertama, kalau Indonesia seri dan Arab Saudi yang menang, Indonesia masih akan di posisi keempat. Jika Cina menang dari Bahrain di matchday terakhir dan Indonesia kalah dari Jepang, maka nanti poinnya akan sama 10. Nanti akan dihitung dari selisih golnya. Tapi Cina harus menang besar jika ingin menggeser posisi Indonesia. Kondisi selanjutnya, Indonesia seri lawan China dan Bahrain berhasil menang. Indonesia masih di posisi keempat dengan 10 poin, disusul dengan Bahrain dengan 9 poin di posisi kelima. Dan sekali lagi, jika Bahrain berhasil menang di matchday terakhir versus China dan Indonesia kalah, maka Indonesia tidak akan lolos ke round keempat. Kita akan turun ke posisi kelima. Kondisi jika Indonesia seri, Bahrain dan Arab Saudi berakhir imbang, Indonesia akan berada di posisi keempat, disusul dengan Bahrain dan juga Cina dengan sama-sama poinnya 7. Jika Bahrain dengan Cina ada yang menang salah satunya, maka bisa saja menggeser posisi Indonesia jika Indonesia tidak mendapatkan poin, minimal seri untuk kondisi yang ini. Itulah skenario yang terjadi dengan beberapa kondisi. Skenario terbaik adalah menang lawan China. Karena kalau misalnya kita kalah, kita akan sangat susah untuk lolos ke round keempat. Ataupun apalagi masuk ke posisi kedua di klasemen ya, karena matchday terakhir kita lawan Jepang. Itu yang segaris bawahi. Bukan berarti kita nggak mungkin bisa menang lawan Jepang, mungkin saja, kita nggak pernah tahu kan. Tapi kan kita juga bisa mengukur kemampuan kita seperti apa. Jepang mau pakai lapis berapa pun tetap Jepang. Begitu ya. Jadi aku harap kita bisa menang lawan Cina dengan total 12 poin nantinya dan bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat untuk lolos ke round keempat.